Berikut momen pertemuan artis sekaligus utusan khusus Presiden, Raffi Ahmad berkunjung menemui Habib Rizik Syihab. Raffi Ahmad terlihat didoakan oleh Habib Rizik. Apa sebenarnya misi khusus dari pertemuan ini? Lalu bagaimana respon para ulama yang masih membahas polemik? Nasab Habib Ba'alawi? Bukankah akhir-akhir ini kalangan Habib Ba'alawi sedang ramai dibicarakan terkait rungkatnya nasab mereka yang mengaku cucu Nabi Muhammad? Apakah Raffi Ahmad datang atas nama pribadi ataukah diperintahkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto? Bagaimana menurut sahabat-sahabat arah juang terkait berita viral ini? Di lanjutan video ini kita akan sama-sama mendengar respon mengejutkan dari Gus Fuad. Ingat ya, tonton sampai habis. Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Rahayu, Salam Pancasila Merdeka. Sabtu kemarin katanya utusan khusus Presiden bidang generasi muda yaitu artis Raffi Ahmad mendatangi Rizik Syihab dan katanya minta nasihat. Komentar saya, dasar monyet loh. Apa kamu nggak paham? Raffi, siapa Rizik Syihab? Rizik Syihab itu kan imam besar FPI. FPI itu Gus Dur bilang organisasi bajingan. Berarti Rizik itu imam besar bajingan. Sudah. Mengapa dibilang begitu? Ya karena semua gerakannya bikin kacau negara. Dia mencita-citakan khilafah Islamiyah di Indonesia. Dia mencita-citakan syariat Islam bagi Indonesia. Dia mendukung ISIS, organisasi teroris internasional. Sekaligus dia ditengarai bonekanya intelijen Barat untuk mengacau Indonesia. Anak buahnya sampai hari ini kelakuannya bisa dilihat. Misalnya ya, salah satu contoh itu misalnya saya diundang di Malang aja, dihadang anak buah Rizik. Setiap saya diundang, dihadang. Misalnya gitu salah satu contoh. Jadi Rizik Syihab itu bagi saya adalah Syekhul Akbar untuk bidang caci maki dan perusakan generasi muda serta radikalisasi generasi muda. Kalau kamu Raffi Ahmad sudah diberi kehormatan Pak Prabowo sebagai utusan khusus generasi muda, kamu datangi Rizik, tanya kamu minta nasihat. Ya ini mencoreng Pak Prabowo. Aneh aja saya melihat ini. Begitu kuat kehendak Prabowo untuk menegakkan Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, Undang-Undang Dasar 45. Tapi kok ya satu dua oknum di sekitar beliau ini kok kelakuannya kayak monyet seperti Raffi Ahmad. Kemarin si Miftah, kemarin siapa lagi? Saya cuma kasihan aja sama Pak Prabowo. Kalau kelakuannya kayak begini. Kalau kemarin juga dipersoalkan juga kan istrinya si Raffi yang di Singapura yang norak itu. Juga bisnisnya Raffi Ahmad yang tiba-tiba banyak orang yang curiga itu bagian dari money laundering. Kemarin juga mau bikin bisnis di Nongito yang diprotes oleh masyarakat karena merusak lingkungan. Meskipun dia akhirnya mundurkan diri. Jadi kelakuan-kelakuan monyet seperti ini harusnya dihentikan. Kasihan Presiden, kasihan rakyat Indonesia. Kasihan juga yang selama ini sudah mencurahkan pikiran tenaga, mempertaruhkan nyawa untuk menjaga bangsa ini dari diobok-obok
intelijen luar dalam bentuk diradikalisasikan, diterorkan, seperti yang dilakukan oleh teman-teman Densus 88 dan BNPT. Ya kamu kalau bodoh itu ya bertanya lagi, Rafi. Saya kalau goblok itu yang memalukan ya. Terkenal, populer, kalau otak ya seperti ini. Aku kalau udah menyangkut radikalisme, menyangkut harga diri bangsa, menyangkut ideologi bangsa, Pancasila dan Undang-Undang Dasar ini aku langsung naik gitu ya, langsung naik. Makanya saya pakai kosakata monyet, aja udah halus. Kenapa saya pakai kosakata monyet ya? Saya kembali kepada Al-Quran. Ya, karena Allah kan berfirman, kunu kirodatan khosiin. Jadilah kalian monyet yang buruk karena kelakuan kalian. Itu ya si Raffi Ahmad. Yang kenal sama si Raffi Ahmad ini, bagikan video ini, potongkan video ini Raffi Ahmad dengan melakukan mendatangi di Rizik Syihab itu ya. Saya bilang komentar saya monyet loh. Emosi saya. Dan ya kalau terus-menerus berulang seperti ini ya kepercayaan publik kepada Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran akan pelan-pelan akan tergerus kalau caranya seperti ini. Saran saya sebagai rakyat kecil kepada Bapak Presiden dan Pak Pres Mas Gibran, orang-orang kayak gini dibersihkan aja Pak. Ngotori wajah Bapak itu, mencoreng wajah Bapak. Tuh. Ya mungkin karena si Raffi sama si Gus Miftah kan sama, dikasih kedudukan, dibuatkan satu kedudukan karena dianggap berjasa atas kemenangan Prabowo Gibran. Nah mereka mengendorse ketika menjadi tim kampanye. Tapi sebenarnya kalau mau jujur itu, Prabowo Gibran, pasangan Prabowo Gibran kemarin tuh, nggak usah pakai tim kampanye aja pasti menang kok. Rakyat pasti milih. Iya, kenapa saya bilang begitu? Ya karena momennya pas. Nah, situasinya pas di mana Indonesia itu membutuhkan pasangan Prabowo Gibran. Jadi yang saya maksudkan itu nggak usah lah Pak Prabowo dan Mas Gibran itu merasa berhutang budi kepada tim kampanyenya. Kalau mau dicoba nanti 2029 Prabowo Gibran maju lagi dan nggak usah pakai tim ses, saya jamin menang. Juga yang kemarin, tuh. Ini saya di Malang ya, di mana? Di Cimory ya, di Prigen ya. Caranya sejuk dingin, jadi emosinya bisa lebih saya tahan. Ya, mungkin kalau saya lagi di tempat yang lebih tidak sesejuk ini, mungkin saya meledak-ledak. Kalau udah menyangkut Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, saya nggak bisa menahan diri. Karena itu berkali-kali saya katakan, Indonesia itu Pancasila Bhinneka Tunggal Ika. Kalau itu dilukai, kalau itu apalagi dirusak, hancurlah Indonesia. NKRI itu bubar. Artinya hancurlah masa depan anak cucu kita. Dan ini si Raffi Ahmad tuh, kok begitu sih kelakuan lo? Kalau lo bego itu ya belajarlah dari yang tahu. Jangan asal-asalan kayak gitu. Kalau enggak ya udah itu. Mohon Pak Prabowo dan Mas Gibran pecat, bersihkan orang-orang seperti itu. Nggak ada gunanya. Mencoreng wajah Bapak berdua. Membuat rakyat terluka. Silent majority Indonesia itu kan Pancasila Bhinneka Tunggal Ika. Kelompok radikal khilafah
syariat Islam dan kotoran-kotoran lainnya itu kan nggak lebih dari 5% sekarang. Tapi kalau dibiarkan, kalau diberi ruang, dia bisa berkembang. Nggak ada kompromi kalau soal Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika. Dan nggak boleh ada kompromi, karena itu adalah masa depan kita, masa depan anak cucu kita. Jangan biarkan dan jangan remehkan. Disrupsi yang demikian rupa ini memberi banyak celah untuk tersebarnya paham anti Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika dengan cara dan metode yang tak terduga. Jadi sekali lagi, jangan bermain-main dengan hal-hal yang seperti ini. Dan